Saat seseorang terlilit utang, tekanan terbesar biasanya bukan hanya angka utangnya, tetapi tekanan mentalnya. Ada rasa takut, rasa malu, rasa cemas, kecewa pada diri sendiri, bahkan bisa sampai putus asa. Dalam kondisi seperti ini, pikiran sering menjadi musuh terbesar. Karena itu, sebelum berbicara strategi pelunasan, income tambahan, atau investasi, hal pertama yang perlu dijaga adalah mindset recovery. Recovery finansial yang sehat dimulai dari cara berpikir yang sehat. Recovery mindset yang harus dijaga saat terlilit utang. Yang pertama, jangan buru-buru kaya. Fokus pada stabil, tumbuh, kemudian scale. Ini mindset paling penting. Banyak orang terlilit utang justru makin terjebak karena ingin cepat keluar. Ya biasa, mereka berpikir, saya harus dapat uang cepat, secepat mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya ambil keputusan terburu-buru, masuk investasi beresiko tinggi, tergoda skema cepat kaya, dan ya mengulang kesalahan yang sama. Padahal saat kondisi sedang kacau, tujuan utama bukan kaya. Tujuan pertama adalah stabil. Urutannya harus seperti ini. Stabil artinya apa? Fokus pada kebutuhan pokok, aman dulu. Kemudian jika punya cicilan, tetap bisa terus berjalan. Selanjutnya, fokus supaya stabil di mana arus kas tidak minus. Selanjutnya, jika ini terus dilakukan, maka tekanan mental mulai turun. Nah, di fase ini targetnya sederhana saja. Jangan tambah rusak, karena ketika kita terlilit utang, secara finansial kita itu sudah rusak. Jadi gambaran sederhananya, kalau hari ini kondisimu minus 10, minimal jangan sampai jadi minus 20. Kalau kondisi sudah lebih stabil, baru fokus untuk bertumbuh. Contohnya, tambah skill, cari income tambahan, bangun side hustle, mulai bangun aset kecil. Pertumbuhan kecil tetaplah disebut pertumbuhan. Naik pelan tapi konsisten itu jauh lebih baik daripada lonjakan besar yang beresiko. Biasanya orang yang terlilit utang itu suka dengan lonjakan besar sekalipun resikonya sangat besar. Setelah tumbuh, apa yang harus kita lakukan? Ya scale. Setelah fondasi kuat, baru kita pikirkan untuk ekspansi. Misalnya, memperbesar bisnis. Kalaupun Anda mungkin punya channel, Anda bisa memperbesar, meningkatkan investasi, membangun aset yang lebih besar. Intinya, jangan bicara scale saat fondasi masih rapuh. Poin kedua, stop revenge atas kesalahan. Ini wajib. Setelah jatuh, biasanya ada dorongan kuat untuk membalas keadaan. Pikiran seperti ini sering muncul. Saya harus balikin semuanya. Saya tidak boleh kalah. Saya harus tutup kerugian secepatnya. Ini berbahaya. Karena keputusan yang lahir dari luka biasanya emosional, bukan rasional. Akibatnya, ambil keputusan impulsif, masuk peluang tanpa analisa, mengulang pola yang sama. Bentuk revenge dalam hal ini tidak harus berbicara tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, tapi bisa juga kita bisa buka usaha terburu-buru, bisa pinjam uang lagi, atau ambil resiko lebih besar, ikut peluang yang belum dipahami. Intinya sama, mencoba menutup luka lama dengan keputusan emosional. Hasilnya sering lebih buruk. Karena itu, belajar berhenti sangat penting. Tanyakan ke diri sendiri, apakah saya sedang berpikir jernih? Atau saya hanya sedang panik? Saya sedang membangun? Atau sedang ingin membalas? Kalau masih emosional, jangan ambil keputusan besar. Kadang keputusan terbaik adalah berhenti sejenak agar tidak salah langkah. Ketiga, bangun aset bukan hanya cash.
Ketika terlilit utang, biasanya orang-orang langsung fokus pada bagaimana langsung dapat cash. Padahal cara yang terbaik yaitu tetap berusaha untuk bangun aset, bukan hanya sekedar dapat cash. Kenapa? Karena ya bisa jadi kalau kita hanya fokus pada bagaimana dapat cash, setiap hari pikirannya bagaimana caranya dapat uang sekarang. Memang cash penting, tetapi cash saja tidak menyelesaikan masalah jangka panjang, karena cash bisa habis. Yang mengubah hidup biasanya adalah aset. Aset adalah sesuatu yang terus menghasilkan nilai. Contoh aset yang paling sederhana adalah skill, bisnis, relasi, audiens, brand pribadi, ataupun kalau kita punya channel digital, contohnya channel di YouTube atau fanpage di Facebook. Hari ini mungkin belum menghasilkan banyak, tapi kalau dibangun konsisten, itu bisa menjadi aset besar. Channel yang sehat bisa menghasilkan dari iklan, affiliate, sponsor, jual produk, konsultasi, komunitas berbayar. Bedakan dengan sekedar cash. Cash dipakai habis. Kalau aset itu dibangun, bertumbuh, dirawat, menghasilkan. Inilah mindset recovery-nya. Jangan hanya mengejar uang cepat, bangun sesuatu yang nilainya terus bertumbuh. Yang keempat, kerugian harus menghasilkan wisdom. Ini mindset penutup yang sangat penting. Kalau seseorang sudah mengalami kerugian besar, ada dua kemungkinan. Yang pertama, rugi lalu tidak belajar. Hasilnya trauma, takut, marah, mengulang kesalahan. Sedangkan ada kemungkinan kedua. Apa itu? Rugi lalu bertumbuh. Hasilnya apa? Lebih disiplin, lebih hati-hati, lebih bijaksana, lebih matang. Perbedaannya ada pada satu hal ini, yaitu wisdom. Tanyakan dengan jujur, kenapa saya bisa sampai di titik ini? Apa pola saya salah? Di mana kelemahan saya? Apa yang harus saya ubah? Kadang akar masalahnya bukan uang. Bisa jadi, pertama, ego, kedua, gengsi, ketiga, serakah, keempat, kurang sabar, kelima, kurang ilmu, dan yang keenam, terlalu emosional. Kalau akar masalah tidak diperbaiki, angka utang boleh lunas, tapi pola hidup tetap sama. Besok bisa lagi jatuh di dalam utang. Dan masalah bisa berulang. Karena itu pastikan kerugian ini menghasilkan sesuatu. Kalau tidak menghasilkan uang sekarang, minimal menghasilkan pelajaran besar. Jadikan kerugian ini sebagai biaya sekolah kehidupan. Mahal? Ya, memang mahal. Tapi kalau dipelajari dengan benar, pelajaran itu bisa menyelamatkan masa depan. Sobat, sebelum terlambat, utang memang berat. Tekanannya nyata. Tapi recovery bukan tentang seberapa cepat Anda bangkit. Recovery adalah tentang seberapa kuat fondasi baru yang Anda bangun. Pegang 4 mindset ini. Pertama, jangan buru-buru kaya. Fokuslah pada stabil, tumbuh, scale. Yang kedua, stop revenge atas kesalahan. Jangan ambil keputusan dari emosi. Yang ketiga, bangun aset bukan hanya cari cash. Fokus pada sesuatu yang terus bertumbuh. Keempat, kerugian harus menghasilkan wisdom. Pastikan rasa sakit ini tidak sia-sia. Satu kalimat yang layak diingat bagi Anda yang saat ini terlilit utang. Orang yang benar-benar pulih bukan yang paling cepat balik modal, tetapi yang berhasil membangun versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih matang dari sebelumnya. Sampai ketemu di video belum terlambat selanjutnya.